Selamat pagi Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman semua. Puji Tuhan kita masih diberi anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam tadi sampai detik ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong membimbing dan menyertai kami dalam memahami firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan yang diambilkan dari Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Tuhan. Natsnya yaitu diambil dari Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi mereka hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ceritanya dari cerita ini diambil dari kehidupan Israel Taft Benson. Dalam ceramah konversi umum pertamanya sebagai presiden gereja, Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan mengenai perbedaan antara kesombongan dan kerendahan hati. Kesombongan tidak menghargai Allah dan tidak peduli mengenai apa yang benar. Kesombongan memandang pada manusia dan memperdebatkan siapa yang benar. Kesombongan ditandai dengan apa yang saya inginkan dari kehidupan, alih-alih ditandai dengan apa yang Allah ingin agar saya lakukan dengan kehidupan saya. Kesombongan menurutkan pada kehendak sendiri, alih-alih kehendak Allah. Kesombongan adalah takut akan manusia, alih-alih takut akan Allah. Kerendahan hati menanggapi terhadap kehendak Allah, terhadap ketakutan akan penghakimannya, dan terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka di sekeliling kita. Bagi orang yang sombong, sorakah dari dunia adalah yang ingin mereka dengar. Bagi yang orang rendah hati, sorakan dari surga menghangatkan hati mereka. Ajaran-ajaran ini akrab bagi orang-orang yang telah melayani bersama Presiden Benson dalam Quorum 12 Rasul. Mereka tahu bahwa mereka sebagai presiden dari quorum mereka, dia tidak pernah khawatir mengenai pandangan pribadinya, hanya mengenai belajar dan mengikuti kehendak Allah. Presiden Boyd K. Petker yang kemudian melayani sendiri Presiden Quorum 12 menceritakan mengenai pendekatan Presiden Benson terhadap pembahasan dalam pertemuan quorum. Anda tidak sepaham dengan Presiden Benson tanpa khawatir bahwa dia menyimpan di dalam hati. Kami sering mengadakan pembahasan yang akan hal-hal yang apa yang pandangannya dia. Penatua Russell M. Nelson yang melayani dalam Quorum 12 Rasul selama 2 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Benson mengatakan, dalam setiap pertimbangan, bahkan meskipun itu benar pendapatnya, Presiden Benson mengukur situasi berdasarkan hanya pada satu standar, apa yang terbaik bagi kerajaan Allah. Jika itu berarti bahwa suatu hal mungkin bisa dilakukan dengan cara lain daripada cara yang dia lakukan, biarlah demikian. Dia hanya ingin apa yang terbaik bagi kerajaan Allah. Sebagai seorang pemimpin pemerintah, Presiden Benson memiliki pengabdian yang sama dalam hal melakukan apa yang terbaik bagi kerajaan Allah. Ketika dia melayani sebagai Menteri Pertanian Amerika Serikat, dia menerima banyak sorakan dari dunia, disertai dengan kritikan keras dalam jumlah besar. Dia tidak membiarkan kedua hal ini menjadi sesuatu yang ingin dia dengar. Alih-alih dia setia terhadap pengingat yang sedang ia terima dari istrinya Flora. Jangan khawatir mengenai pendapat dunia tentang dirimu sepanjang kamu berada di pihak Tuhan. Merasa puas dengan sorakan surga yang tidak bersuara, dia selalu berusaha menanggapi kehendak Allah. Penutupnya, kita tidak boleh berbuat sombong atau merasa paling bisa saja dan harus selalu bersikap rendah hati. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa untuk berdoa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Untuk hari ini kami akan mengakhiri ibadah. Mohon perlindungan untuk kedepannya.
Dan untuk berkat hari ini, terima kasih Tuhan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penutup. Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.